Selamat pagi dan shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali bersama dengan saya Pendeta Asmento Napa dalam saat teduh lewat rehat pada hari ini Rabu 22 April 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik yang setia memelihara kami, pagi ini kami datang bersyukur atas hari baru karunia Tuhan untuk kami. Kami sujud di hadapan-Mu dalam saat teduh untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Kami siap mendengar, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi ini, tetaplah percaya. Bantang komi mak patongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu adalah hal yang masih sering menghantui perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan kita kepada kuasa dan kebangkitan Kristus? Perikop kita hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda kepada Yesus. Namun Yesus hanya menanggapi mereka dengan menyampaikan tanda Nabi Yunus. Yesus menggambarkan kondisi kota Niniwe yang akhirnya bertobat setelah mendengar pemberitaan Nabi Yunus dan ratu dari selatan yang datang karena mendengar kebijaksanaan Salomo. Yesus menyampaikan bahwa dia lebih tinggi daripada Yunus dan Salomo. Sebagaimana Yunus berada 3 hari dalam perut ikan, demikian pula Yesus akan berada 3 hari dalam perut bumi. Untuk hal tersebut, Yesus menolak memberi mereka tanda lain kepada orang-orang Farisi selain tanda yang sudah diberikannya kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus. Dalam hal ini, Yesus tidak mau memuaskan hawa nafsu dan tindakan-tindakan mereka yang jahat dalam ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih meragukan karya Kristus dalam kehidupan kita seperti orang-orang Farisi yang meragukan karya Kristus? Kristus adalah tanda kasih yang tanpa batas dari Allah bagi kita. Karena itu, marilah kita menempatkan dan memuji Dia sebab Dia adalah anugerah yang istimewa untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Tetaplah percaya bahwa Yesus adalah jaminan dalam kehidupan yang terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya dalam hidup keseharian kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau, ya Bapa, di pagi ini, karena kasih dan anugerah-Mu yang tiada henti bagi kami. Kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini, menegur dan mengajar kami, sehingga kami tidak lagi meragukan karya Yesus Kristus dalam kehidupan kami.
Saat ini kami bersatu mendoakan seluruh kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kami yang harus kami kerjakan dari rumah. Juga anak-anak kami yang harus belajar dan sekolah dari rumah. Semoga tugas kami hari ini boleh terselesaikan dengan baik karena pertolongan-Mu. Dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan berkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia bersatu melawan, memutuskan penyebaran COVID-19. Berkatilah pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh ke depan, sehingga wabah ini cepat berlalu dari hidup kami. Kami terus mendoakan para dokter, para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja dan melayani di rumah sakit. Tuhan berkati dan tolonglah mereka semua. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, isolasi diri dan berobat jalan, bahkan yang terpapar COVID-19. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Yang berduka, yang menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, mereka sulit mencari pekerjaan, hilangnya usaha mereka, bahkan ada yang di PHK. Tuhan hiburkan dan tolonglah mereka semua. Saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan, sukacita pertambahan usia kelahiran, sukacita pertambahan usia pernikahan, berkatilah mereka semua dan sempurnakan syukur mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini, kehidupan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di beberapa tempat yang sempat mendengar siaran ini. Tuhan berkati mereka semua, dan bila hari ini kami terus berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Inilah doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa subscribe Getorta TV. Salam sehat untuk kita sekalian.